Oke lor, hari ini kita akan mereview sebuah sangkur Cobra dengan desain ataupun handle berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau untuk isi sama motifnya. Sepiknya ini sepik serbaguna lor, jadi bisa dipakai untuk keperluan bolang, terus untuk sembelian. Intinya serbaguna, nanti kita peragakan atau kita aplikasikan juga. Cuman kalau untuk pisau sebatas sejenis sangkur kobra dan lain-lainnya itu, kalaupun dipakai itu ya nggak mungkin semaksimal seperti yang asli desain golok lor. Contoh ini, kalau ini mau dites di media kerja, entah di kayu maupun bambu, akan sangat memungkinkan ataupun sangat yakin mampu, walaupun bambu kering basah. Ini pun juga sama, cuman maksudnya itu kalau kita pakai untuk nebas, otomatis beban beratnya ada di beban golok, lebih kelihatan galak daripada golok loh. Kalau ini mungkin hanya bambu seukuran tanggung lah, yang mungkin sekali tebas bisa langsung putus seperti itu. Terus setidaknya seukuran segini juga, ini daya tebasnya juga udah sangat lumayan untuk golok dengan panjang bilah yang 35 ataupun 40. Kalau di sini hanya 25 ini loh, di sangkur kobra yang akan kita review ini. Ini masih mentah ini lor, golok ali SS yang habis selesai dibuat ataupun baru selesai mentahannya, belum di finishing. Oke, langsung kita cek lor untuk memastikan ketajamannya udah maksimal apa belum. Kita pakai media kosong, botol kosong dulu lor. Kalau untuk kualitas dan lain-lain, kita ini hanya standar sama dengan pandai-pandai besi atau perajin-perajin lainnya loh, nggak ada yang lebih. Kempot begini loh, ini ya pengen kita rata ambol loh. Berarti udah cukup maksimal. Sekarang kita coba di dadahan. Di rumah kita ini nggak ada pohon-pohon sih lor. Nah itu ada pohon yang mau kita bongkar juga, tapi tetap masih hidup terus. Batang ini udah berkali-kali mau ditumbangin, tapi tetap tumbuh terus lor, karena deket banget dengan rumah. Bukan kita ini nggak suka tanaman, nggak deket dengan rumah tetangga. Batang ini bisa tumbuh menjadi besar, bisa membahayakan yang jelas. Dulu sebelum kita bangunin rumah, sebelahnya itu ada rumah, itu penuh pepohonan di sini lor. Cuman namanya sekarang udah ada tetangga deket-deket, gak berani kita piara atau kita nanam kayu sampai tumbuh besar, takut kalau pas ada angin. Tajam banget. Ayunannya kurang rosol lor. Sekarang kita coba di media yang agak keras lor, karena desain ini kita buat dengan agak tipis, jadi sangat enak banget dipakai. Tapi mungkin kan banyak yang meragukan tentang kekuatan bilahnya. Semuanya akan baik-baik aja lor kalau kita makainya mengerti ataupun hati-hati. Karena intinya semisal ini udah berada di tangan konsumen, barang ini kan milik dia sendiri. Kalau dia makainya hati-hati, kalaupun selesai dipakai bilahnya utuh nggak rusak, itu
yang untung siapa? Kalau makainya gabrol, gak nutup kemungkinan bilah itu juga tetap akan rusak. Mau dibuat setebel apapun, kalau makainya gabrol bisa cepet rusak bilahnya. Tuh, rebungnya udah tumbuh. Ini dulu itu udah berkali-kali mau dibakar, mau ditumbangin lah, karena di media di tempat kita itu banyak lahan-lahan sekitaran rumah itu dimanfaatkan untuk menanam singkong. Jadi setahun bisa dua kali panen, lor. Dalam setiap tes kita itu hanya biasa, kita juga sama seperti yang lain, nggak ada yang lebih. Karena kadang ada yang kurang berkenan mungkin, lor. Namanya kita itu apa ya, kreator. Jadi ya harus tetap sering untuk membuat konten, karena intinya kreator itu hanya menghibur daripada penontonnya, seperti itu. Makanya kita kadang review, kadang kita juga membuat, nggak mesti, lor. Jadi intinya bukan hanya buatan saya yang dites di mata bambu, dites di bambu, bahkan di logam. Banyak perajin kita yang dari negeri kita itu sangat baik pembuatannya. Bukan saya sendiri, banyak, lor, yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya bagus-bagus produksi ataupun hasil karyanya. Dan jangan salah paham juga, lor, banyak yang belakangan ini salah paham tentang senjata tajam. Senjata tajam itu dibuat ataupun apa ya, pahitnya ngomong itu, zaman sekarang itu kan namanya di zaman maju, ada tindak kejahatan memakai senjata tajam. Jangan menyalahkan pembuatnya, lor. Karena sebelum sekarang ini, sampai tahu berita di sana sini, sebelum kita ada juga senjata tajam itu udah ada, lor, udah dibuat. Kalau dulu itu kan provinsi kita 27 provinsi. Itu ada senjata khas daerah masing-masing, lor. Jadi jangan salah paham. Kita ini perajin besi ini hanya melestarikan pembuatan bilah senjata tajam. Dalam arti bukan untuk direkomendasikan di tindakan yang apa ya, tindakan-tindakan yang kurang pas, itu bukan. Kita ini perajin. Jadi sebelum zaman sekarang ini, yang jelas sebelum kita ada, untuk yang sekarang ini, empu itu udah ada pembuatan senjata tajam, entah pedang, keris, dan lain-lain, itu udah ada. Kadang kita ingin ngomongin itu waktunya kurang tepat. Sekalian review, kita bahas masalah itu, lor. Berbuat jahat itu nggak harus pakai senjata tajam, pakai bambu, pakai kayu, itu pun bisa. Nah sekarang ini tadi kan udah beberapa juga, lor, untuk ngupasin mata bambu. Ini kita bersihkan semua. Bilah hanya 3 mili ini, lor, ketebalan 3 mili. Jadi kalaupun dipakai untuk bolang, standarnya survival di hutan, di kebun, untuk mancing dan lain-lain, mungkin kan kayu yang dibersih-bersihkan ya cuman seukuran wajar lah, bukan kayu satu perut, satu paha. Ini kan ya nggak mungkin juga kalau untuk seukuran pisau seperti ini. Hanya dipakai untuk yang sewajarnya. Kalau mau dibuat sekali tebas gini, lur. Jadi bilahnya ini hanya 3 mili, lor. Sangat tipis.
Jadi intinya walaupun bilah tebal, sedang, itu kalau pengerjaannya pas itu insya Allah juga berkualitas. Tetap saya sampaikan, bukan hanya saya lur, semuanya bisa membuat produk seperti ini. Banyak yang beredar produk-produk berkualitas yang dari beberapa daerah. Perajin-perajin kita banyak yang udah memproduksi skala besar juga. Kalau saya sendiri ini masih sekedar skala kecil, ataupun kita ini hanya untuk bahan konten lor. Dikit-dikit juga melayani untuk pemesanan luar daerah, cuman nggak bisa menampung mereka semua. Dan kalaupun ada yang ingin bertanya tentang harga, bisa disambung di WA kita lor, karena supaya enak, privasi masing-masing penjual. Bukan kita apa ya, intinya kita hanya saling menjaga lor. Nomor WA kita tertera di setiap deskripsi video kita. Oke lor, sekian video dari kita, jangan lupa like dan subscribe nya. Sekian, terima kasih.